yaning rawa nitegyo tadi Siti Bang Anto Jarwo sampun Podo setunggal, pupus setunggal, dandang gula. Ini artinya demikian ada wali terpandang yang dulunya berasal dari cacing bangsa Sudra, mendapat terbukanya hati yang hampa, terbuka oleh Hyang Meruh yang maha mengetahui. Sunan Bonang yang mengawali ketika mengajarkan tekad mengajarkan pengetahuan kepada Kanjeng Sunan Kalijogo di tengah rawa menaiki perahu yang indah. Di saat itu Siti Bang mendapatkan pencerahan. Ini adalah pupuh pertama yang saya kerjakan, pupuh dandang gula, itu adalah bait pertamanya. Ini mengenalkan bahwa mungkin jenengan sudah tahu, karena saya tidak tahu film Wali Songo, saya belum pernah menonton secara ingat dari awal sampai akhir karena itu jauh lebih tua daripada saya. Kata bapak saya, ada adegan ketika Sunan Bonang sedang mejang kawruh kepada Sunan Kalijogo di tengah rawa itu, kemudian ada cacing di situ yang kemudian ditemu oleh Sunan Bonang dan disadari bahwa itu adalah Syekh Siti Jenar. Nah, ternyata di sini di naskah ini memang dibuka dengan hal itu, dan ini juga disampaikan di Babat Tanah Jawi karena Babat Tanah Jawi juga menyampaikan soal adanya cacing yang mungkin versi lain menyampaikan bahwa Syekh Siti Jenar itu menjelma menjadi cacing, tapi di naskah ini disampaikan bahwa Syekh Siti Jenar itu dulunya berasal dari cacing Sudra. Setelah peristiwa tersebut, Siti Jenar mengakui zat Allah yang dengan sadar dianggap Tuhan, Tuhannya manusia yang memiliki 20 sifat. Nah, di naskah ini tidak seperti wacana-wacana besar lainnya ketika Syekh Siti Jenar itu diidentikan dengan Manunggaling Kawula Gusti. Justru di naskah ini konflik utamanya bukan pada Manunggaling Kawula Gusti. Konflik utamanya di sini memang terkait dengan ajaran beliau, tetapi lebih kepada topik yang saya tuliskan di bawah ini, yaitu adalah pecah ing agesang, gesang ing apecah, yang artinya adalah mati dalam kehidupan dan hidup dalam kematian. Dalam hal ini, pada bait keempat, pupuh pertama, disampaikan bahwa Syekh Siti Bang menganggap yang nidi atau yang maha dimintai itu wujud bukan hanya yang terlihat kasat mata seperti halnya dirinya, tetapi justru yang nyata, yang tidak berwujud kebohongan, jadi wujud yang sejati. Kiranya bagian ini yang kemudian juga menjadi dasar ketika saya yakin hadirin sampun perso bahwa ada adegan konflik setelah Syekh Siti Jenar memiliki masalah dipermasalahkan mungkin di Demak, kemudian ada utusan yang diperintahkan untuk menjemput Syekh Siti Jenar untuk datang ke Demak. Utusan tersebut mendatangi goa Syekh Siti Jenar dan memanggil beliau. Kemudian beliau mengatakan, "Jenar ora ono, sing ono Gusti Allah." Itu sangat santer terdengar di mana-mana, dan mungkin ini dasar dari apa yang dimaksud oleh Syekh Siti Jenar pada waktu itu, bahwa wujud ono itu hanya Allah, jenar itu tidak ada. Karena tidak ada adalah sifat mustahil Allah, itu adalah sifat makhluk. Ketika Syekh Siti Jenar menyadari bahwa dirinya adalah makhluk, maka Syekh Siti Jenar mengamini bahwa dirinya tidak ada, bahwa yang ada hanyalah Allah. Kemudian yang menjadi konflik besar dalam naskah ini dimulai pada bait ke-7 disampaikan. Jadi ini bait pertama, pupuh pertama ini penjelasannya adalah soal 20 sifat-sifat Allah. Wujud kita, bakok mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi dan lain sebagainya. Nah, pada bait ke-7 ini disampaikan
sifat hayat. Hayat yaitu hidup dengan sendirinya. Hidupnya tidak menggunakan ruh, berkuasa sekehendaknya. Hidupnya kehidupan. Itu adalah cara Syekh Siti Jenar menggambarkan sifat hidup Allah yang berbeda dengan sifat hidup makhluk. Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa mungkin bukan Syekh Siti Jenar mengatakan, tetapi orang-orang luar mendengar atau memahami bahwa Syekh Siti Jenar menganggap dirinya Tuhan. Walaupun di sini sebenarnya diluruskan oleh Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa sholat 5 waktu dengan pujian zikir, waspada hatinya sebab kemauannya sendiri, benar salah diterima sendiri. Sebenarnya itu yang dimaksud dengan Syekh Siti Jenar dengan adanya sifat Tuhan dalam hatinya. Ketika tadi dikatakan berkuasa sekehendaknya, hidupnya kehidupan, artinya apa yang dia lakukan itu, apa yang dilakukan Tuhan itu karena memang Tuhan berkehendak seperti itu, bukan karena perintah orang lain, bukan karena perintah pihak lain. Begitu pula ketika Syekh Siti Jenar sholat 5 waktunya, puji-pujiannya, zikir-zikirnya, kewaspadaan hatinya itu karena kemauannya sendiri, dan benar salahnya diterima sendiri. Dia tidak ingin menyalahkan orang lain dan tidak juga membenarkan siapapun dalam hal ini. Semuanya diterima sendiri. Ini saya mungkin bacakan melompat-lompat ya, di bagian-bagian yang mungkin saya anggap cukup krusial. Di sini ada ungkapan penghambaan dari Syekh Siti Jenar yang mengatakan, Tuhanku yang maha mulia dan sempurna, aku tidak ingin sholat sendiri. Aku tidak ingin diperintah oleh orang. Sholat itu perintah pikiran, pikiran yang dilaknat musibah. Tidak boleh diikuti karena berganti-ganti perintahnya. Tidak berpendirian, jika diseriusi tidak akan jadi, selalu mengajak untuk berbuat buruk. Buktinya, dalam sholat pikiranku mencuri, dalam zikir pikiranku berkhianat, tetapi aku masih menginginkan amal yang banyak. Dalam hal ini ada upaya penyampaian bahwa di sini Syekh Siti Jenar merasa kalau aku sholat sendiri, kalau aku sholat karena ragaku, kalau aku sholat karena tubuhku, maka sholatku hanya merupakan perintah hanya merupakan perintah pikiran, bukan menjalankan perintah Allah. Karena di sini hanya ragaku saja yang sholat. Nyatanya pikiranku mencuri, dalam artian ketika kita sholat tapi pikiran masih pada pekerjaan, ketika kita sholat tapi pikiran masih pada deadline, pada hal-hal yang mungkin yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, seperti itu. Yang seharusnya menurut Syekh Siti Jenar ketika sholat, ya kita hanya menemukan suwung, sehingga suwung itu adalah ruang gema frekuensi yang sangat kuat untuk menjumpai Sang Pencipta. Dan dalam zikir, pikiranku berkhianat. Zikir itu adalah menyebut nama Allah untuk menunjukkan betapa cintanya kita kepada Allah, untuk mengakui betapa rendahnya diri kita. Tapi bahkan dalam zikir, pikiranku berkhianat. Karena sejujurnya ketika menulis bagian ini, ketika menerjemahkan bagian ini, saya menyadari ya Allah, ketika misal kita berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita mengatakan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tapi sambil mikir, ya Allah, utangku sing wingi piye, iki tugasku kok akeh dan lain sebagainya. Saya merasa harusnya ketika Allahu Akbar, maka tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Bagaimana bisa ketika kita berzikir Allahu Akbar, tapi kita masih menganggap masalah kita itu besar? Dan ini mungkin yang saya pahami dari maksud pikiranku berkhianat ketika aku mengingat menurut Syekh Siti Jenar. Dan aku pun masih menginginkan banyak hal. Bahkan dalam keadaan seperti itu, kita masih meminta banyak hal, masih menginginkan banyak hal, padahal cara kita berkomunikasi dengan Tuhan seperti itu. Di sini disampaikan bahwa Syekh Siti Jenar menyucikan kehendaknya, pasrah dalam perkara perintahnya. Artinya Syekh Siti Jenar tidak mau diperintah oleh orang lain. Yang bisa memerintah Syekh Siti Jenar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
lanjut ke pupuk berikutnya, pupuk Asmorondono. Ini nanti saya mungkin akan sampaikan sekilas di akhir soal pupuk-pupuk ini, karena ternyata pupuk-pupuk ini kenapa pupuknya Dandang Gulo, kenapa Asmorondono, itu ada kaitannya dengan isinya. Jadi nanti akan saya sampaikan di akhir mawon. Atau mungkin saya sampaikan sekarang mawon. Nah, ini jadi pupuk pertama itu isinya Dandang Gulo. Dandang Gulo itu artinya adalah karoban manis, kesokan gulo, kebiuan gulo. Jadi isinya manis-manis seperti itu. Tapi ternyata Dandang Gulo itu bukan hanya memiliki watak manis, tetapi juga memiliki watak luas. Bisa digunakan untuk apa saja, karena kebiuan gulo itu, kalau gula kita tahu dalam ilmu fisika bahwa gula itu ketika terkena suhu hangat, suhu panas itu akan meleleh ya, jadinya akan luas. Tapi kalau mengeras lagi ya jadinya keras. Nah, ini pupuk pertama Dandang Gulo itu karena isinya luas. Memang Dandang Gulo itu sangat umum digunakan untuk pembukaan teks, pembukaan naskah, karena memang bisa diisi apa saja. Dan di sini karena isinya adalah puji-pujian, sifat-sifat Allah, maka sifat manisnya dimasukkan. Kemudian di pupuk kedua itu adalah Asmorondono. Asmorondono itu artinya adalah Asmorondono itu terdiri atas dua kata, Semara dan Dahana. Pernah tahu nggih lagunya Dewa 19 Semara Dahana gitu lagi. Semara Dahana itu artinya adalah api cinta, api asmara. Otomatis di sini Asmorondono itu menceritakan atau bukan menceritakan, berwatak cinta, marah dan dendam. Karena cinta bukan hanya soal perasaan cinta itu sendiri, tetapi cinta juga bisa membawa amarah dan juga rasa dendam. Nah, di sini pupuk kedua Asmorondono itu berisi tentang isinya filsafat-filsafat, ajaran-ajaran Sasiti Jenar dan dampaknya pada murid-muridnya. Jadi di sini disampaikan bahwa Sasiti Jenar mengatakan bahwa Wali Songo itu banyak salah paham. Wali Songo mengatakan bahwa keadaan kita sekarang itu disebut hidup dan keadaan kita besok itu disebut mati. Maka Selem Abang atau Sasiti Jenar sepanjang siang dan malam mengasah akal supaya dapat menguasai ilmu moksanya raga, karena beliau ingin segera hidup, karena beliau tidak tahan lagi dengan mati. Kenapa beliau menganggap bahwa Wali Songo itu salah paham bahwa sekarang adalah hidup dan besok adalah mati? Karena beliau berpikiran sebaliknya. Beliau berpikiran bahwa mati itu adalah sekarang dan hidup itu adalah besok. Kita hanya mati untuk mempersiapkan hidup yang nanti. Di sini dijelaskan bahwa menurut Sasiti Jenar, dunia itu disebut dengan kematian karena menyimpan keburukan dan kebaikan, sakit dan sehat, bahagia dan susah, neraka dan surga. Sedangkan kita akan kekal dalam kematian. Dalam kematian tidak akan ada lagi yang namanya baik dan buruk, sakit dan sehat, bahagia dan susah. Itu semuanya tidak ada lagi. Yang kita hadapi hanya satu, keadaan yang kita hadapi saat itu saja. Menurut Sasiti Jenar begitu. Ini saya bukan terus sok kenal Sasiti Jenar terus saya menyampaikan beliau menghentikan apa, bukan, ini kata naskah gitu, bukan kata saya, ini kata naskah. Nah, di sini Selem Abang mengatakan kepada para sahabatnya, memberitahukan tentang awal mula kehidupan, dan yang kedua mengajarkan tentang pintu-pintu kehidupan. Yang ketiga, beliau mengajarkan tentang tempat yang nanti, tempat kita hidup kekal tanpa antara. Yang keempat, yaitu mengajarkan tempat untuk mati yang dijalani sekarang, dan juga memberitahu tentang tahta Sang Maha Luhur. Jadi ajaran Sasiti Jenar menurut naskah ini itu setidaknya ada 4 hal. Yang pertama adalah awal mula kehidupan itu seperti apa. Yang kedua adalah pintu-pintu kehidupan itu apa saja. Dan yang ketiga adalah tempat kita nanti hidup kekal tanpa antara. Yang keempat adalah tempat untuk mati yang kita jalani sekarang, serta tahta dari Tuhan yang Maha Luhur. Ini, ketika saya mengerjakan ini, saya biasa saja, karena ini saya mengerjakannya sudah lama. Tetapi kemarin ketika ada diskusi di sini, ada salah satu audiens, kalau nggak salah namanya Pak Nanang, kemarin mengatakan kalau teman beliau ada yang
ikut Padepokan Kasunyatan dan 2 orang temannya gila. Nah, di sini disampaikan jangankan yang ikut Padepokan Kasunyatan, yang ikut padepokannya Syekh Siti Jenar saja, di sini disampaikan bahwa para murid yang menerima ilmu tersebut banyak yang kemudian kehilangan akal sehat dan malah mencari masalah. Kalau jenengan tahu fotokopian itu, kalau print-printan itu kalau difotokopi tambah burem, fotokopian difotokopi tambah burem, fotokopian difotokopi lagi tambah nggak bisa dibaca. Nah, itu yang kemarin diceritakan temannya Pak Nanang yang menjadi gila itu, kan sudah berapa generasi lewat setelah Syekh Siti Jenar. Lah ini yang belajar langsung ke Syekh Siti Jenar saja, yang langsung ke guru yang mengajarkan ini di tanah Jawa, itu banyak yang kehilangan akal sehat dan malah mencari masalah, kebingungan di jalan-jalan karena dianggap tidak siap untuk menerima apa yang diberitahukan oleh Syekh Siti Jenar. Di sini disampaikan bahwa di pasar mereka berbuat ribut, membuat bingung, orang-orang memang nekat mencari masalah supaya bisa baku hantam dan saling tampar, saling memukul dan menghunuskan keris. Jadi memang segila itu benar-benar gila. Kalau kata Mas Aan kemarin, literally gila, begitu. Jadi itu memang gila secara literal. Dan orang-orang gila itu, atau orang-orang gila itu diserahkan kepada raja dan ditanyai tujuannya apa, kok melawan kebiasaan yang sudah ada, seperti itu. Dan mereka menjawab tanpa sopan santun, mereka menjawab dengan beringas bahwa kami hanya sedang mengusahakan jalannya hidup, kami tidak sanggup terlalu lama menerima kematian. Jadi ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang dianggap, oh orang ini jahat, yo wes, aku akan mempermudahnya untuk hidup, karena ketika dalam kematian dia berbuat jahat, siapa tahu dalam kehidupan dia bisa menjadi baik. Seperti itu, makanya diajak baku hantam, ditusuk maksudnya. Seperti itu. Ditusuk. Dan ini ada pengakuan dari salah satu murid Syekh Siti Jenar. Dikatakan, saya muridnya Syekh Siti Bang yang sangat giat menjalani ilmu. Tidak terkira dan terduga, jelas sekali di dunia mati. Bosan sekali aku menyaksikan banyaknya bangkai yang kebingungan semua. Mayat banyak sekali, raja, penghulu, para patih, jaksa, semua adalah bangkai. Begitu ucapnya. Para wali songo, para santri, kiai, bangkai semua tanpa menyadari demi maksud menjatuhkan dan kesombongan. Sok mampu orang mati itu diajari sembahyang, bersujud, menyembah nama Allah. Sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang benar-benar mengetahui sifat Tuhan yang maha tersembunyi. Dan ini murid-muridnya Syekh Siti Jenar ini sangat sepakat, mereka sangat rukun, disampaikan di naskah ini rukun sekali muridnya Syekh Siti Jenar, karena mereka semua sepakat bahwa orang-orang yang sekarang bergerak di dunia ini dianggap sebagai mayat, karena banyak dari mereka tidak dikuasai oleh cahaya Tuhan, tidak dikuasai oleh sifat-sifat Tuhan, melainkan dikuasai oleh sifat-sifat bangkai, sifat-sifat yang busuk, sifat-sifat yang kotor dan lain sebagainya, sehingga mereka disebut mayat, disebut jasad. Di sini disampaikan bahwa ini yang saya sampaikan tadi, redaksinya seperti ini. Ada yang mengajak bertusukan tombak dan pedang, dan pikirannya dalam hati adalah supaya bisa segera pulang ke tempat mereka hidup. Jadi tujuannya saling tusuk itu adalah untuk memulangkan ke tempat hidup yang kekal, hidup yang abadi nanti. Di sini juga disampaikan ternyata muridnya tidak semuanya gila. Ada murid yang tidak linglung jiwanya, tapi murid-murid ini tidak mau sembarangan bicara kepada tetangga-tetangganya. Suatu ketika, murid ini berkata kepada masyarakat, mengatakan seperti ini, wahai teman-temanku, adapun pengetahuanmu itu, kamu terkena fitnah, bujukan dari para wali mukmin, yang supaya kamu bisa diperintah tanpa bayaran. Jadi murid-murid Syekh Siti Jenar itu memahami, ini Syekh Siti Jenar tidak pernah menyampaikan redaksi ini dalam naskah ini, tetapi muridnya menganggap bahwa
santri-santri Demak, santri-santri yang mengikut pada Wali Songo, santri-santri yang ngaji bersama para wali, itu adalah orang-orang yang dimanfaatkan oleh negara untuk bisa diperintah tanpa dibayar. Dianggap seperti itu. Karena memang di sini kesannya kurang idealis. Karena kalau mau idealis tuh ya ikut Siti Jenar, karena jalan hidupnya susah begitu. Kalau jadi santri Demak, jadi santrinya para Wali Songo, yang sebenarnya Siti Jenar memang anggota Wali Songo, tetapi kemudian balelo. Untuk santri-santri Siti Jenar yang untuk santri-santri Demak yang tidak mengikuti Siti Jenar, di sini dianggap seperti itu karena para wali, para sunan itu sebenarnya kan semuanya adalah pemimpin wilayah seperti itu, ya, seperti Sunan Gresik, Sunan Kudus, Sunan Ampel, Sunan Bonang dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah pemimpin-pemimpin wilayah, sama seperti Sunan Surakarta Setarang, Susuhunan yang diminta, ngoten. Nah, sebenarnya dari sumber lain mengatakan bahwa bahwa Syekh Siti Jenar ini sebenarnya adalah Sunan Jeporo, tapi karena beliau mbalelo dari Majelis Wali Songo sehingga beliau tidak lagi menyandang gelar Sunan Jeporo karena dihentikan masa tugasnya, tidak lagi bertugas sebagai Sunan di Jeporo. Nah, di naskah ini dengan jelas disampaikan kata belelo, kata mbalelo, dikatakan untuk menunjukkan sifat pemberontakan Siti Jenar. Dan kata belelo ini digunakan tidak mungkin ditujukan jika Siti Jenar merupakan orang luar. Kata balelo itu pasti pemberontakan dari dalam. Kalau dari luar itu namanya adalah mungkin ya demonstrasi, makar dan lain sebagainya, yang mungkin ya makar mungkin bisa dari dalam juga. Tapi ketika katanya adalah balelo itu pasti berangkatnya dari dalam, karena memang Siti Jenar adalah anggota Majelis Wali Songo. Dan mendengar ucapan muridnya Siti Jenar yang mengatakan bahwa santri-santri yang ikut pada wali mukmin itu adalah orang-orang yang dimanfaatkan oleh negara supaya bisa diperintah tanpa bayaran. Di sini Sultan Bintoro pada waktu itu adalah Raden Patah merasa sedih karena banyaknya masalah setiap kali mendengar kabar dari orang-orang luar yang menyampaikan bahwa banyak sekali masalah di luar, banyak sekali kehancuran di luar yang disebabkan oleh murid-muridnya Siti Jenar. Konflik terus berlanjut dan di sini di pupuh ketiga Dandang Gulo lagi. Dandang Gulo ini isinya adalah manis dan luwes. Pada pupuh ketiga ini isinya adalah Sunan Bonang mencoba untuk meluruskan ajaran yang disampaikan oleh Siti Jenar dan pernyataan bahwa Siti Jenar dipanggil ke Bintoro untuk rapat dengan Majelis Wali. Disampaikan bahwa Kanjeng Sunan Bonang berkata pelan, "Wahai saudara mukmin, apakah benar jika Pangeran Jenar berlaku salah menyalahgunakan ilmu yang tinggi?" Dalam hal ini ada pengakuan dari sosok Sunan Bonang bahwa Siti Jenar itu adalah orang yang ilmunya tinggi. Orang yang ilmunya tidak tinggi tidak mungkin mengajari kalian hal seperti itu. Tapi apa yang diketahui dengan keunggulan ilmunya, dengan ketinggian ilmunya itu ternyata membuat masyarakat menjadi porak-poranda seperti itu, sehingga dianggap menyalahgunakan ilmu yang tinggi. Disampaikan oleh Sunan Bonang bahwa ilmu syariat itu adalah kesakralan raga, perintah dari Maha Suci Allah untuk mencegah tindakan burukmu demi kesempurnaan hidup. Kini Siti Rekto adalah panggilan untuk Siti Bang atau Siti Jenar, malah hendak membuka rahasia dan memaparkan apa yang tersembunyi dari semesta. Syariat Nabi Mustafa itu rata meliputi semesta untuk meninggikan Tuhan. Dengan sholat kita memujinya, menjunjung tinggi tahta yang maha agung. Jadi di sini Sunan Bonang tidak menyalahkan apa yang disampaikan oleh Siti Jenar, tapi Sunan Bonang mengatakan bagaimanapun juga syariat itu adalah yang diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah. Dengan melaksanakan syariat, maka kita terhindar dari tindakan-tindakan buruk yang mungkin bisa mencelakakan kita sekarang di dunia maupun besok di akhirat. Tetapi diakui juga di sini bahwa Siti Jenar itu sudah banyak membantu masyarakat Jawa menjadi banyak ingin menjalani kebaikan, ketentraman dan keindahan. Karena mungkin tanpa cara yang dilakukan oleh Siti Jenar, mungkin masyarakat Jawa tidak memiliki opsi
metode untuk belajar agama Islam, sehingga ini memberikan salah satu opsi supaya orang umum, masyarakat luas juga bisa memiliki keinginan untuk melaksanakan kebaikan, ketentraman, dan keindahan. Sini disampaikan bahwa Syekh Dombo ini bukan domba, ini Syekh Dombo, kemudian berbicara kepada Pangeran Lemah Abang. Wahai Kanjeng Pangeran Lemah Abang, hendaknya jangan begitu. Hal yang itu memang meskipun benar, tetapi sedikit kesalahan saja bisa merata meliputi semesta. Dan sesungguhnya itu bisa menjadikan salah dalam orang-orang memahami Al-Quran. Dan lagi, tersebarnya agama Islam itu tidak mungkin tidak mendapat bantuan raja. Jadi Syekh Dombo di sini mengingatkan bahwa apa yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar itu memang ada benarnya, memang yang banyak adalah benarnya. Tetapi jika ada sedikit kesalahan saja dan itu merata ke seluruh orang yang mendengarnya, itu bisa mengakibatkan orang yang mendengarnya menjadi salah memahami Al-Quran. Dan soal kebencian Syekh Siti Jenar dan murid-muridnya terhadap pemerintahan, diingatkan kembali bahwa tersebarnya Islam di tanah Jawa itu tidak bisa tidak melalui bantuan raja. Di sini lanjut ke pupuh keempat. Pupuh keempat adalah pupuh Pangkur. Pangkur itu karakternya adalah gandrung dan tegang. Jadi kesenangan yang sangat lebih, yang sangat besar, dan ketegangan. Isinya adalah demak meluruk santri-santri Syekh Siti Jenar di Majalengka, dan adanya ketegangan konflik antara para wali dengan murid-murid Syekh Siti Jenar. Mungkin sekilas saja karena mungkin alurnya tidak ada kata-kata yang menurut saya spektakuler. Kemudian pupuh yang berikutnya adalah Asmorondono. Lagi, Asmorondono itu sifatnya adalah cinta, marah, dan dendam. Isinya adalah tentang sidang majelis wali soal hukuman untuk Syekh Siti Jenar tentang ajaran yang beliau sampaikan. Pada buku Asmorondono ini disampaikan bahwa sekedar. Oke, di sini disampaikan bahwa Sunan Bonang itu bertanya kepada muridnya, bertanya kepada Sunan Kalijogo, wahai anak Kalijogo, bagaimana sebaiknya tindakan sebagaimana Tuhan memberi siksa terkait apa yang terjadi pada Syekh Siti Jenar. Kemudian Sunan Kalijogo mengatakan sebaiknya kita kumpulkan para mukmin, ulama-ulama, dan tentu kita juga mengundang Sultan Adi Bintoro atau Raden Patah untuk berkumpul dan membicarakan hukum Syekh Siti Jenar. Tetapi dalam redaksi ini ada kata yang menyarankan bahwa Syekh Siti Jenar itu seharusnya dibakar menurut Sunan Kalijogo. Kemudian rapat majelis wali dengan pertimbangannya singkat saja, jadi tanpa ada penjelasan yang berpanjang-panjang lebar, rapat majelis wali memutuskan Syekh Siti Jenar dihukum mati. Di sini dituliskan bahwa waktu dibuatnya surat perintah hukuman mati adalah di Bintoro tanggal 20 Jumadil Akhir tahun B dengan Condro Sekolo Nirjalmo Catur Tunggal yang mengacu pada tahun 1410 Saka atau 1488 Masehi, yang menurut data lain disampaikan bahwa eksekusi Syekh Siti Jenar itu terjadi pada tahun 1517, sehingga ini kurang lebih 30 tahun setelah terbitnya surat perintah eksekusi mati, tertanda oleh Sang Prabu Sultan Adi Notogomo mengacu pada Raden Patah. Kemudian sang raja menandai patih, penghulu, dan jaksa semua membawa tongkat dengan membawa surat berbungkus kain sutra kuning sebagai perlambang. Di sini kenapa kain sutra kuning? Karena kuning itu mengacu pada kata Jenar, Syekh Siti Jenar. Dan dari naskah ini sepertinya nanti ada, tapi saya lupa apakah saya tulis atau tidak. Di sini disampaikan bahwa ternyata sebutan Syekh Siti Jenar itu memang baru disematkan di Demak setelah konflik ini terjadi. Ternyata kata Jenar di situ itu adalah jokes internal para wali songo. Jadi kan nama asli apa gitu?
Julukan beliau sebelumnya itu adalah Syekh Lemah Abang karena beliau berasal dari Lemah Abang Cirebon. Lemah Abang, Lemah Bang, yang kemudian memiliki nama lain Siti Bred atau Siti Bang yang artinya juga tanah merah. Di sini juga ada nama Siti Repto atau Siti Reto artinya juga tanah merah. Tapi kemudian oleh Majelis Wali Songo dipanggil dengan Siti Jenar artinya tanah putih. Tanah kuning artinya tanah kuning. Saya penasaran, sudah lama sekali saya penasaran, kenapa Lemah Abang bisa tiba-tiba menjadi lemah kuning begitu? Kenapa tanah merah menjadi tanah kuning? Ternyata ketika kita membuka kamus bahasa Jawa, ketika kita mencari kata jenar, jenar itu memiliki 3 makna. Kuning, kuningan, dan rusak. Jadi maksud dari Majelis Wali Songo itu menyematkan nama Syekh Siti Jenar itu sebenarnya adalah sindiran seperti he arek rusak, nah seperti itu. Jadi disebut Syekh Siti Jenar, jadi lemah rusak. Tapi karena jenar masih warna, jadi mungkin tidak segamblang itu sehingga sindirannya sesama warna. Lemah Abang, Siti Bred, Siti Bang menjadi Siti Jenar. Kalau jokesnya para wali itu begitu ternyata. Jadi main sastra-sastra begitu. Nah kemudian di sini semua petugas tadi yang diminta untuk mengantarkan surat perintah eksekusi mati itu semua petugasnya berpakaian serba putih, berangkat dari Demak. Di sini disampaikan bahwa Sunan Bonang adalah yang diberi mandat untuk memimpin berangkatnya pasukan para wali dan santri untuk menjemput Syekh Siti Jenar menghadiri eksekusi matinya dengan membawa surat yang sudah dibuntel dengan sutra kuning tadi. Karena sutra kuning tadi sebagai sindiran tadi maksudnya. Di sini disampaikan bahwa semua bupati diminta untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas. Syekh Siti Jenar, 7 muridnya. Diceritakan di sini ada 5 aulia wali yang sudah bersedia membawa 40 orang santri berangkat ke Kerendosowo atau Kerendasawa karena itu di Cirebon. Begitu. Beliau tiba di Langgar Syekh Siti Jenar ketika Syekh Siti Jenar sedang mengajar dan tidak merespon kehadiran para wali. Sampai beberapa kali dipanggil, Syekh Siti Jenar tetap melanjutkan ngaji. Dipanggil lagi, beliau tetap lanjut ngaji lagi. Akhirnya Sunan Bonang duka, Sunan Bonang marah. Dilemparkannya surat berbalut kain kuning tadi ke pangkuan Syekh Siti Jenar. Tapi dengan bergegas, dengan panik, Sunan Kalijogo langsung meraih kembali surat itu dan memilih untuk membacakannya karena Sunan Kalijogo tidak ingin menganggap bahwa kedatangan ini adalah sebuah penghinaan. Sehingga beliau segera menyelamatkan surat itu dan membacakan. Isinya adalah Syekh Siti Jenar diperintahkan untuk datang ke Bintoro. Tetapi Syekh Siti Jenar menjawab bahwa beliau tidak mau berangkat ke Bintoro karena mayat tidak bisa memerintah mayat. Begitu kata Syekh Siti Jenar, bahwa yang bisa memerintah mayat hanya yang bisa memberi kehidupan pada mayat, yaitu yang maha hidup. Seperti itu. Kemudian di akhir pupuh, ini sebenarnya sudah sedikit menjelang akhir, dan di akhir pupuh di sini masih ada negosiasi dari para wali itu tadi. Ada seseorang bernama Pangeran Modang, ini juga salah satu wali, melanjutkan ucapan. Beliau bertanya, wahai Kakang Siti Jenar, sebenarnya apa maksudnya dunia disebut mati sedangkan nanti itu disebut hidup? Coba aku ingin tahu, jelaskan padaku. Kemudian Pangeran Lemah Bang menjawab, wahai Modang, simaklah. Tandanya hidup itu sesuai dengan lafal hayyun daim la yamauta abadan. Artinya hidup abadi, tidak mati selama-lamanya. Itu yang disebut hidup. Jika kamu masih akan mati, maka itu bukan hidup, yaitu mati. Kita baru akan hidup ketika kita hidup abadi, tidak mati selama-lamanya. Menurut Syekh Siti Jenar begitu. Kemudian dilanjutkan pada pupuh berikutnya, pupuh Dandang Gulo. Pupuh Dandang Gulo di sini ini adalah pupuh ke-6. Pupuh ke-6 Dandang Gulo ini bersifat luas dan manis. Ini berisi tentang menjelang wafatnya Syekh Siti Jenar yang diharap-harapkan. Jadi Syekh Siti Jenar itu sebenarnya sudah menantikan kematiannya, atau mungkin
menurut beliau adalah kehidupannya nanti. Di sini disampaikan banyak sekali tentang ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar yang mungkin ya jenengan sudah sangat lebih dulu tahu daripada saya. Mungkin jenengan juga sudah lebih tahu banyak sekali tentang ajaran beliau disampaikan di sini. Dan kemudian para wali mengingatkan Syekh Siti Jenar untuk tidak mengajarkan ilmu seperti itu kepada sembarangan orang, karena murid-muridnya itu langsung patuh dan malah menjadi gila di jalan-jalan, dan itu mengganggu ketertiban. Sebenarnya bukan tidak boleh diajarkan, tapi jangan diajarkan ke sembarangan orang, karena kalau sembarangan, yaitu tadi muridnya jadinya gila, malah mengganggu orang lain. Di sini Sunan Ngudung menyampaikan bahwa lagi-lagi Syekh Siti Jenar dipanggil ke Bintoro. Jadi peristiwa ini sudah selang beberapa tahun setelah peristiwa pemanggilan yang pertama, karena pemanggilan yang pertama sudah ditolak. Ini sudah peristiwa pemanggilan yang kedua. Kemudian dalam pertemuan ini juga Sunan Kalijogo memberi pilihan kepada Syekh Lemah Abang. Apakah beliau lebih memilih hidup dalam kematian, atau yang kedua sesuai dengan keinginannya, yaitu hidup dalam kematian. Kemudian Syekh Siti Jenar menjawab bahwa ia lebih memilih untuk segera hidup abadi. Tetapi Syekh Siti Jenar mau pulang dengan caranya sendiri. Wali Songo tidak boleh ikut campur atas kepulangannya. Sunan Bonang bertanya, memang bagaimana caranya? Apa yang digunakan untuk pulang? Syekh Siti Jenar menjawab sambil tertawa, kowe iki wali goblok. Syekh Siti Jenar mengatakan seperti itu kepada Sunan Bonang. Terlalu senang dengan seisi dunia, sedangkan Jenar sudah tidak butuh itu. Jenar sudah bosan. Aku sudah sangat lihai dalam menyiapkan jalan untuk hidup, dengan cara menutup aliran pada 3 pintu kehidupan, yaitu penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Itu yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar. Kemudian pupuh 7 adalah pupuh Sinom. Pupuh Sinom ini memiliki watak lugu, sedih, dan sederhana. Pupuh ini menceritakan tentang wafat dan dimakamkannya Syekh Siti Jenar. Karena di sini lanjutan dari penjelasan beliau yang terakhir di pupuh sebelumnya, karena beliau mau menutup 3 pintu kehidupannya untuk menuju hidup yang abadi menurut beliau. Jeng Siti Bret menahan nafasnya dan tiba-tiba pleng meninggal dunia. Jadi ini lokasinya masih di langgarnya Syekh Siti Jenar. Kemudian Sunan Bonang meminta dengan pelan kepada Sunan Kalijogo untuk mengafani Syekh Siti Jenar. Lalu diminta, tolong hukumlah mati ke-4 muridnya. Ada 4 muridnya yang sangat bijaksana, di sini juga disebutkan nama-namanya. Diminta untuk dihukum mati. Tetapi ternyata keempat murid Syekh Siti Jenar yang tadi sedang mengaji itu memaksa untuk mati juga dengan cara seperti gurunya. Jadi mereka berempat tidak mau dibawa ke Demak untuk dieksekusi mati, melainkan beliau lebih memilih untuk mati seperti gurunya. Dan seketika itu berempat mereka menahan nafasnya, menutup mata, menutup telinga, dan meninggal juga. Sehingga di sini disebutkan bahwa pada akhirnya ada 5 jasad yang harus disolatkan dan dibawa ke Masjid Demak. Setelah dikafani, jasad disolatkan di langgar itu juga. Kemudian jasad Syekh Siti Jenar oleh Sunan Kalijogo itu diperintahkan untuk dibawa ke Demak, dibawa ke sana. Kemudian setelah selesai prosesi untuk menghormati mayit, kemudian Sunan Kalijogo tetap diam di situ, sedangkan para wali yang lain sudah meninggalkan masjid. Sunan Kalijogo menunggu datangnya anak-anak dari Syekh Siti Jenar. Di sini menunggu anak-anaknya datang untuk memasrahkan ayah mereka kepada anak-anak ini. Nah, kemudian ngapunten, ini disolatkan dan Sunan Kalijogo menunggunya masih di langgarnya Syekh Siti Jenar sampai anak-anaknya datang. Kemudian setelah anak-anaknya datang, anak-anaknya diminta untuk bersama-sama membawa jasad Syekh Siti Jenar ke Masjid Demak sambil berzikir. Mereka tiba setelah maghrib, dan karena sudah gelap, maka perintah para wali adalah kita akan makamkan di sini, tapi besok, bukan hari ini. Maka para santri dan keluarga tadi pergi meninggalkan Masjid Demak. Ketika di masjid tadi hanya ada jasad Syekh Siti Jenar,